Ingin menyeduh kopi atau teh dalam waktu singkat? Pemanas air elektrik atau kettle Buldi KL1001 berkapasitas 1 liter ini diklaim bisa membuat air panas dalam waktu hanya 2 menit saja. Juga disebutkan aman karena akan mati otomatis saat air panas. Tapi benarkah sebagus itu? Lihat review dan tesnya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Halo teman-teman, kali ini saya mau review kettle pemanas air listrik merek Buldi tipe KL1001 yang saya beli pada bulan Mei 2026 dari toko resminya di sebuah marketplace atau loka pasar. Saat itu harganya sekitar Rp155.000 dan menjadi Rp135.000 karena ada diskon. Sebelum melakukan tes, saya jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari produk ini. Dan sambil berjalan nanti saya juga jelaskan spesifikasi, kekurangan, dan keunggulan produk ini. Alat ini terdiri dari 2 bagian. Bagian bawah ada base atau tatakan pemanas yang juga menjadi dudukan dari kettle. Bahannya terbuat dari plastik. Sementara di bagian hitam itu di dalamnya ada koneksi listrik. Nah, kawan-kawan, yang perlu diperhatikan di sini adalah alat ini memerlukan daya 900 watt, cukup tinggi, mungkin agar bisa menghasilkan panas yang cepat. Di sini kabel powernya langsung terhubung dengan tatakan, karena di produk lainnya ada juga yang kabel powernya bisa dicopot. Selanjutnya kita ke bagian kedua dari produk ini, yaitu kettlenya sendiri. Menurut pandangan saya bentuknya cukup manis dan stylish. Bodinya terbuat dari plastik, sehingga mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi teman-teman karena di marketplace banyak sekali kettle elektrik yang terbuat dari stainless bodinya. Namun di deskripsi di toko online-nya disebutkan material produknya adalah plastik polipropilen. Ini adalah plastik yang tahan panas. Selain itu, plastiknya juga sudah food grade, artinya aman bagi makanan dan minuman. Juga sudah bebas dari BPA, yang merupakan juga zat yang cukup berbahaya. Sekarang kita coba buka tutup tekonya dengan menekan tombol di atas. Sekarang kita lihat bagian dalam tekonya. Terlihat bodinya dari plastik, kemudian di bagian bawah atau dasar ada plat yang seharusnya berbahan dari stainless. Pemanasnya sendiri berada di balik platnya. Model seperti ini membuat kita lebih mudah untuk membersihkan dalam teko dan air menjadi lebih cepat panas karena pemanasannya lebih merata dibanding jenis pemanas yang berbentuk spiral. Sekarang coba kita lihat ke bagian bawah dari tekonya. Ini bentuknya. Kita pasangkan lagi tekonya ke tatakan dan saya akan jelaskan bagian lainnya dari teko ini. Kita lihat bagian bawah ada lampu indikator yang menyala jika sedang dilakukan pemanasan dan akan mati jika pemanasannya sudah selesai. Kemudian di bodinya ada plastik transparan sehingga kita bisa mengetahui level ketinggian air. Yang perlu diperhatikan di sini adalah level terendah pengisian air adalah 0,5 liter atau setengah liter. Kemudian level tertingginya adalah 0,9 liter. Ini sedikit lebih rendah ya dibanding klaimnya 1 liter, tapi tidak mengapa. Menurut keterangan di buku manualnya, kita diminta untuk mengisi air di antara kedua level tersebut. Nanti akan kita tes berapa lama air akan panas di level minimal dan pada saat level maksimal. Sekarang kita ke bagian atas teko. Di gagangnya ada tombol on off untuk menyalakan teko, serta di atasnya ada tombol untuk membuka tutup teko. Sementara di corongnya ada filter, namun kurang terlihat di sini ya. Oh iya, saya akan tunjukkan sekarang ukuran teko ini sekitar 19 cm, hanya lebih tinggi sedikit dibanding HP saya. Karena memang kapasitasnya sekitar 1 liter sehingga tidak memakan tempat dan praktis jika ingin dibawa kemana-mana. Selanjutnya kita akan mengetes berapa lama alat ini mampu memanaskan air. Namun sebelumnya kita lihat dulu deskripsi produknya di toko online-nya.
Disebutkan alat ini memiliki kapasitas hingga 1 liter dan mampu menghasilkan air panas hanya dalam 2 menit saja. Menurut saya kalimat ini agak rancu sedikit karena bisa menimbulkan pengertian air 1 liter tersebut akan panas dalam waktu 2 menit. Nanti kita cek ya. Baik, sekarang kita akan tes berapa lama kettle ini akan mampu memanaskan atau mendidihkan air. Pada tes pertama saya mengisi teko ini pada level minimal yaitu setengah liter. Stopwatch mulai dari 0, saya hidupkan tombol on-nya pada kettle. Juga kita lihat sekarang lampu indikatornya sudah menyala, tadi mati. Namun karena tes ini cukup lama maka saya percepat saja. Sekarang sudah mendekati menit kedua, kita lihat apakah kettle akan mati yang menandakan air sudah mendidih pada suhu tertentu. Ya, ternyata sudah lebih dari 2 menit, indikator kettle juga belum mati. Namun kawan-kawan, jika ingin dikatakan air dalam kettle ini sudah panas, maka dapat dikatakan sudah panas dan saya sudah mencobanya. Namun belum sampai benar-benar airnya mendidih dan lampu indikatornya mati. Tetapi jika teman-teman ingin menikmati air yang panas namun tidak sampai benar-benar mendidih, sewaktu-waktu teman-teman bisa menekan tombol off. Kita lanjutkan, namun kembali saya percepat saja videonya. Nah, sekarang kita lihat air dalam kettle ini sudah mulai mendidih. Kita tunggu sebentar. Ya, lampu indikator sudah mati. Kita lihat sekarang ya, 3 menit lewat 18 detik. Di sini saya belum mengetahui apakah klaim 2 menit itu sampai air panas atau sampai lampu indikator mati. Ini juga berarti kalimat di deskripsi perlu diperbaiki atau ada keterangan tambahan agar konsumen tidak salah pengertian. Tapi bisa juga ada masalah pada alat yang saya beli. Walaupun demikian, menurut saya ini masih cukup cepat karena sambil kita menyiapkan teh atau kopi, kemudian kita menonton 1 atau 2 video shot, maka air sudah siap. Nah kawan-kawan, air sebanyak setengah liter ini jika dituangkan ke gelas yang biasa untuk kopi, mungkin bisa sekitar 2,5 gelas jika agak tinggi, dan bisa hingga 3 gelas jika tidak terlalu tinggi. Sementara jika dituangkan ke mug sekitar 2 mug. Namun kawan-kawan, ketika alat ini masih baru, masih ada sedikit rasa plastik yang kita rasakan. Namun lama-kelamaan bau tersebut hilang. Uji coba kedua, kettle ini akan diisi air hingga level maksimal yaitu 0,9 liter. Namun di sini tidak seberapa terlihat. Langsung saja ya, kita mulai. Ya, lampu indikator sudah berjalan, demikian juga dengan stopwatch. Sambil menunggu, saya informasikan juga bahwa ketika air sudah mendidih, bodi kettle ini cukup panas, namun tidak lebih panas dibanding bodi yang terbuat dari stainless. Sekarang saya kembali percepat saja ya. Ya, air sudah sangat mendidih dan lampu indikator mati. Waktunya adalah 5 menit 28 detik atau sekitar 5,5 menit. Air sebanyak 0,9 liter ini cukup untuk sekitar 5 gelas yang pertama tadi ya, yang kecil. Sehingga menurut saya kettle elektrik ini cukup berguna bagi mereka yang ingin cepat memanaskan air. Namun kurang cocok jika untuk keluarga besar. Demikian review kettle elektrik Buldi KL1001. Teman-teman bisa menilai kekurangan dan kelebihannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.